Selamat pagi, selamat siang, selamat malam Pak Yosi dan teman-teman. Kami dari kelompok 2 dari kelas 8D akan menampilkan video penjelasan tentang materi bab 6 PPKN. Selamat menyaksikan. Perkenalkan, nama saya Teresia Dinda, nomor absen 32 dari 8D. Nama saya Denon dari kelas 8D nomor absen 5. Perkenalkan, nama saya Vincent, kelas 8D, nomor absen 2. Perkenalkan, nama saya Marlin, 8D, nomor absen 23. Perkenalkan, nama saya Naomi dari 8D, nomor absen 9. Indonesia merupakan satu kesatuan dari ujung pulau Sumatera sampai ke Irian. Kita harus melaksanakan cita-cita bangsa Indonesia. Bangsa Indonesia lahir dan bangkit melalui sesaran perjuangan bangsa Indonesia yang pernah dijajah oleh Belanda dan Jepang. Bangsa Indonesia menderita lahir dan batin, mental dan materi, mengalami kehancuran di bidang ekonomi, politik sosial, budaya, dan persamaan keamanan, hingga sisa-sisa kemegahan dan kejayaan Nusantara seperti Kerajaan Sriwijaya dan Majapahit yang dimiliki rakyat pribumi Pertiwi, sirna, dan hancur tanpa sisa. Bernegara Indonesia berasal dari bahasa Latin Indus dan Isu yang berarti India dan pulau-pulau. Saya akan menjelaskan tentang Y.R. Soekarno dan Muhammad Hatta dalam memperjuangkan kemerdekaan bangsa Indonesia. Y.R. Soekarno lahir di Surabaya, Jawa Timur pada tanggal 6 Juni 1901 dan meninggal di Jakarta pada tanggal 21 Juni 1970 pada umur ke-69 tahun. Ia adalah proklamator Indonesia. Kemerdekaan Indonesia adalah orang yang pertama kali mencetuskan konsep mengenai Pancasila sebagai dasar negara, dan ia sendiri yang menamainya. Muhammad Hatta lahir dengan nama Muhammad Attar di Fort de Kock, India, Belanda 12 Agustus 1902 dan meninggal di Jakarta 14 Maret 1980 pada umur ke-77 tahun. Ia pernah menjabat sebagai Perdana Menteri dalam Kabinet Hatta I, Hatta II, dan RIS. Untuk memperoleh gambaran tentang nilai-nilai 45 yang berkembang pada zamannya, diadakan periodisasi sebagai berikut. Periode 1. Masa sebelum pergerakan nasional sejak dahulu. Nusantara dimiliki oleh kerajaan yang merdeka dan berdaulat. Kehidupan kerajaan diisi oleh perbedaan agama yang adil dan berdaulat. Periode 2. Masa pergerakan nasional tahap awal perjuangan nasional ditandai dengan lahirnya Budiotomo 1908. Dilanjutkan pada tahun 1928. Terjadi Sumpah Pemuda Identitas Bangsa Indonesia, Persatuan dan Kesatuan Bangsa menuju kemerdekaan dan kedaulatan bangsa. Periode 3. Masa proklamasi dan perenang kemerdekaan bangsa Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya pada tanggal 17 Agustus 1945. Bangsa Indonesia mencintai perdamaian, tetapi lebih mencintai kemerdekaannya. Indonesia berjuang mengangkat senjata, berjuang dalam bidang politik dan melakukan diplomasi. Saya akan menjelaskan tentang cara menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Poin yang pertama, cinta tanah air. Cinta tanah air memiliki contoh-contoh sebagai berikut, yaitu menjaga keamanan wilayah negara, baik dalam negeri maupun luar negeri. Juga bisa dilakukan dengan menjaga kelestarian lingkungan sekitar. Contohnya membuang sampah pada tempatnya, lalu mengolah kekayaan alam dan ekosistem sehingga terciptalah kesejahteraan rakyat. Lalu yang terakhir yaitu rajin belajar. Kalau kita sudah bisa rajin belajar, maka kita akan bisa dalam segala hal. Poin yang kedua, membina persatuan dan kesatuan. Membina persatuan dan kesatuan ini juga merupakan cara kita untuk menjaga keutuhan negara Indonesia. Karena
kalau kita bersatu, maka kita tidak akan bisa dipecah belah. Dan contoh-contohnya yaitu menghormati sesama, lalu tidak membeda-bedakan agama, suku, dan ras, lalu mengerti dan merasakan penderitaan orang lain. Contohnya kita bisa menolong orang lain yang sedang kesulitan. Yang poin ketiga, sikap rela berkorban. Sikap rela berkorban ini mencerminkan adanya kesediaan dan keikhlasan kita, sehingga kita dapat memberikan sesuatu kepada orang lain walaupun itu menimbulkan penderitaan bagi diri sendiri. Hal ini juga sangat berguna untuk menjaga keutuhan NKRI, lalu dapat diwujudkan dengan berkorban dengan tenaga atau dengan bekerja, berkorban dengan harta yang dimiliki untuk kekayaan negara kita, berkorban untuk menahan diri dan tidak berniat sesuatu yang merugikan bangsa dan negara. Kelima, yaitu sikap dan perilaku menjaga kesatuan NKRI. Sikapnya sangat banyak sekali, contohnya menjaga wilayah dan kekayaan tanah air Indonesia. Artinya kita menjaga kekayaan alam yang terkandung di dalamnya. Contoh sepele, yaitu jika kita melihat sampah, hendaknya kita mengambilnya. Itu juga merupakan menjaga kekayaan alam Indonesia. Menciptakan ketahanan nasional, artinya warga menciptakan keutuhan, kedaulatan negara dan mempererat persatuan. Yang terakhir, menghormati perbedaan suku, budaya, agama, warna kulit. Kemudian menghormati perbedaan suku, agama, dan warna kulit. Lalu kita juga harus bisa menaati segala peraturan yang ada, contohnya Undang-Undang Dasar, Pancasila, dan makna dari Sang Saka Merah Putih. Tak kalah penting, yaitu mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai satu kesatuan. Yang pertama, Indonesia sebagai satu kesatuan politik. Indonesia meletakkan Pancasila sebagai dasar dan falsafah serta ideologi bangsa dan negara, melandasi dan membimbing dan mengarahkan bangsa menuju tujuan nasional negara. Kita harus merasa senasib dan bersatu. Yang kedua, Indonesia sebagai kesatuan wilayah. Indonesia terdiri dari pulau yang sangat banyak dan luas wilayahnya, dan hal tersebut berisi banyak keragaman yang bisa dijadikan modal untuk kita bersatu. Yang ketiga, Indonesia sebagai satu kesatuan pertahanan dan keamanan. Setiap warga negara memiliki hak dan kewajiban yang sama dalam rangka membela negara. Yang keempat, Indonesia sebagai satu kesatuan ekonomi. Semua sumber daya alam di Indonesia dapat dikelola dengan baik untuk kepentingan bersama dan untuk kemajuan ekonomi. Yang kelima, Indonesia sebagai satu kesatuan sosial dan budaya. Masyarakat adalah satu. Semua perbedaan dan sikap budaya harus diakui dan dihargai dengan baik untuk menjaga kesatuan Indonesia.